Jadi ada hal-hal yang dipersiapkan ya. Nah, Kira-kira betul. apa tuh, Kapten Jaka? Satu, kesehatan. Ya. Nah, yang kedua, tentunya informasi-informasi apa aja yang ada di pesawat. Betul. Jangan sampai kena turbulensi, akhirnya menjadi terjadi satu kecelakaan. Bang Alek hari ini mau ngajak Sobat Bang Alek jalan-jalan. Kita naik mobil merah Brio Satya. Sobat Bang Alek, jangan lupa subscribe, like dan komen, serta bagikan link kanal Bang Alek Driver ini pada sahabat-sahabat yang lain ya, agar kanal ini bisa berkembang menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat Sobat Bang Alek. Oke, selamat sore Sobat Bang Alek, apa kabar? Selamat sore, pagi, siang, malam. Wah, Sehat selalu. sehat selalu. Di samping saya, ini adalah Kapten Jaka Pituana. Beliau adalah pilot pesawat komersial yang biasa membawa jemaah umroh dan haji Ya. untuk beribadah ke Tanah Suci. Betul. Nah, sebentar lagi Sobat Bang Alek mungkin akan naik haji ya, mungkin akan berangkat ke Tanah Suci. Dalam kesempatan kali ini, saya mau nanya-nanya nih ke Kapten Jaka, bagaimana tips dan persiapan bagi jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Karena ternyata perjalanannya panjang ya ke sana ya. Oke, baik. Jadi Kapten Jaka, saya mau tanya nih, Ya. perjalanannya berapa lama nih dari Indonesia ke Tanah Suci? Oke, dari Indonesia kalau yang saya laksanakan Ya. saat ini, yang terjauh adalah dari Makassar Ya. menuju ke Madinah atau Jeddah. Ya. Itu lebih kurang kita akan terbang selama 11 jam. 11 jam. Saya katakan lebih kurang karena bisa lebih, bisa kurang, tergantung angin. Oh. Nah, jadi 9. Kemudian ada juga yang agak lebih dekat kalau kita berangkat dari Medan Ya. atau Banda Aceh, itu sekitar 8 jam. 8 jam ya. Jadi kalau kita ambil rata-rata lah penerbangan ke Tanah Suci itu kira-kira 10 jam lah. Oh, lebih 10 kurang. jam. 10 jam lebih kurang. Oh, berarti Gitu. selama 10 jam perjalanan ini kan Nah. panjang juga ya, kita Lumayan. harus duduk di kursi selama 10 jam. 10 jam. Apa aja nih yang mesti dipersiapkan nih Kapten Iya. Jaka? Jadi kalau penerbangan yang sebegitu panjang ya Bang Alek ya, apalagi untuk sahabat-sahabat Bang Alek yang mungkin mau melaksanakan ibadah umroh atau haji. Iya. Yang pertama atau yang sangat penting juga kalau kita persiapkan adalah kesehatan. Oke. Itu juga sangat penting. Selain dari mempersiapkan untuk ibadahnya sendiri ya, Iya, Bang Alek ya. Iya. Selain ibadahnya sendiri, mungkin kalau persiapan ibadahnya panjang lagi tuh. Iya. Kalau diceritain ya, Iya, apa yang harus dibawa segala macam, Iya. baca-bacaannya gitu. Iya. Ya. Tapi saya akan memberikan tips. Ini bicara masalah dalam penerbangannya ya. Penerbangan. Oke, supaya berangkat dari Indonesia fit, Pulang tetap sehat. pulang tetap sehat. Ibadah juga sehat. Ibadah sehat. Jadi pertama itu tentunya harus sehat. Sehat. Dari jauh-jauh hari udah Iya, sehat. iya. Tapi kalau seandainya memang sampai sobat-sobat Bang Alek ini ya mungkin punya masalah kesehatan, mungkin sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Iya. Nah, kira-kira fit untuk terbang nggak? Iya. Karena nanti kalau seandainya kita memaksakan kesehatan kita, Iya. mungkin kesehatan kita sebenarnya tidak fit untuk terbang, tapi kita paksakan untuk berangkat ibadah, Iya. akhirnya ya amit-amit atau kita nggak minta terjadi apa-apa di jalan, Iya. akhirnya ibadah kita pun nggak bisa terlaksana. Iya, karena tidak konsentrasi. Nggak konsentrasi, malah akhirnya selama ibadah atau tur umroh, malah yang ada kita ada di rumah sakit. Iya, betul. Jadi Kan sayang jadi ya. ini, jadi ada hal-hal yang dipersiapkan ya. Nah, betul. Kira-kira apa tuh Nah, Kapten Jaka? Satu, kesehatan. Ya. Nah, yang kedua tentunya informasi-informasi apa aja yang ada di pesawat nih. Nah, misalnya ini hal-hal yang kelihatannya remeh Bang Alek, tapi saya sering menemukan problem-problem yang terjadi. Iya, iya. Mohon maaf, kebetulan biasanya
atau kebanyakan lah, bukan biasanya, kebanyakan saudara-saudara kita yang mau melaksanakan ibadah ini mungkin dalam hidupnya baru sekali naik pesawat. Iya, iya. Nah, tentunya harus mengetahui pesawat itu kayak apa sih dalamnya. Oke, baik. Terutama satu misalnya waktu cari tempat duduk boarding. Iya. Nah, kan kita dikasih boarding pass tuh, sobat Bang Alek atau jemaah atau penumpang akan dapat dikasih boarding pass. Iya, iya. Nah, cara baca boarding pass gimana sih? Maksudnya adalah ini boarding pass saya kan untuk mengetahui tempat duduk saya di mana. Benar. Ya, kadang-kadang kasihan, saya pernah mendapatkan jemaah haji biasanya masuknya dari pintu tengah, tahu-tahu mereka ke belakang. Udah jalan jauh ke belakang, kemudian nanya sama Mbak pramugarinya, kursi saya di mana ya? Ternyata kursinya ada di depan. Dia salah belok. Salah belok. Balik itu. lagi. Sementara ada jemaah lain yang sudah masuk. Yang sudah masuk. Akhirnya jadi macet tuh jalan. Ya. Di gangnya itu. Ya, betul. Jadi dia harus tahu cara baca boarding pass. Cara baca boarding pass. Iya. Kursi saya kira-kira di mana nih? Masuk pintu harus ke depan atau ke belakang. Nah, itu penting tuh. Ya. Kadang-kadang kita sendiri juga sebagai penumpang juga nggak ngerti nih, kursi saya di mana ya. Gitu kan. Misalnya nih, Kapten Jaka, biasanya pesawat jenis apa sih untuk jemaah haji dan umroh itu? Oke, kalau biasanya pesawat-pesawat maskapai yang melaksanakan penerbangan haji itu kebanyakan menggunakan pesawat yang berbadan lebar ya. Iya. Kalau yang saya bawa sendiri adalah Airbus 330. Oke. Airbus Berarti kalau boleh Bang Alek jelaskan, biasanya itu row-nya itu ada yang di pinggir, ada tengah, ada pinggir lagi gitu. Betul. Ya? Oke. Jadi ada 3 row lah gitu ya. Iya. Atau 2 gang. Karena pesawat saya ini mungkin bisa mengangkut sekitar 434 penumpang. Lumayan banyak paling. Berarti pintunya ada pintu belakang, pintu depan, dan tengah. Tengah. Oke. Nah, namun biasanya kalau kita masuk itu menggunakan depan dan tengah. Oke. Nah, yang kesian kan yang masuk pintu tengah nih. Iya. Kalau dia misalnya begitu masuk ke arah belakang, ternyata kursinya di depan. Balik lagi dong. Balik lagi. Iya. Itu satu. Yang kedua, mengenai pengoperasian toilet. Oke. Nah, karena toilet di pesawat, toilet ya, bukan kamar mandi ya. Iya, toilet ya. Karena di pesawat nggak bisa mandi. Iya. Kecuali pesawat-pesawat yang memang VVIP. Jadi toilet di pesawat itu fungsinya betul-betul hanya untuk buang air kecil dan air besar ya. Air besar. Ya. Yang saya katakan berbeda dengan di rumah itu adalah apa? Iya. Kalau di rumah mungkin kita selesai menggunakan toilet, kita flush dengan air. Iya. Mungkin ada showernya untuk membersihkan gitu kan. Iya. Nah, sementara kalau di pesawat itu tidak ada. Oh, tidak ada semprotan air ya? Semprotan airnya nggak ada. Oke. Itu untuk membersihkan diri ya biasanya menggunakan tisu atau tisu basah, dan ini ya mungkin kalau sobat Bang Alek ada yang nggak nyaman ya kalau habis mungkin buang air besar terutama harus bersihkannya pakai toilet, tapi ya itulah kondisinya yang ada di pesawat. Iya. Nah, jadi dia harus perlu tahu, karena ada juga yang karena tidak tahu, dia habis buang yang besar, kemudian dia cari flash airnya nggak ada, akhirnya ditinggalkan itu kenangan di situ. Oh. Jadi memberikan kenangan yang tidak baik untuk penumpang berikutnya. Iya, gitu ya. Bang, Jadi kita harus juga memperhatikan penumpang berikutnya akan menggunakan toilet ini, betul. jangan sampai mereka tidak merasa nyaman. Merasa gitu tidak ya. nyaman juga. Iya, jadi mungkin kalau tidak nyaman tanpa air, mungkin tisunya dikasih air dikit boleh ya. Dikit boleh ya, jangan banjir-banjir tapi jangan ya. banjir-banjir. Nah, lalu diseka dan dibuang ke tong sampahnya. Tong sampahnya. Tapi kalau toilet kalau tisu pun harus tisu yang khusus buat di toilet ya. Jadi ya masih bisa dibuang ke dalam lubangnya. Jangan tisu yang tidak mudah terurai. Oh, jadi ada tisu kertas jadi yang khusus. tisu yang di toilet itu, di toilet pesawat, itu apakah bisa dibuang ke lubang pembuangan? Boleh. Atau harus ke tong sampah? Ada yang
bisa dibuang ke dalam lubang toilet, ada yang harus ke tong sampah. Oke. Jadi makanya tidak semua tisu bisa apalagi kalau tisu basah itu kan biasanya kan agak mengandung plastik ya. Oke. Nggak mudah sobek juga gitu. Iya, kan. iya, Nah, iya. ini yang nanti jadi mampet nanti. Oke, ya nanti akan menyusahkan seluruh isi pesawat Jadi ya. pesawat. Iya, Tapi ada satu lagi yang paling penting nih Bang Alek. Iya, Namanya 10 jam perjalanan, iya, pasti dong akan melalui waktu-waktu sholat. betul, Nah, betul. Jadi Sobat Bang Alek, Iya, mohon maaf nih, kalau di pesawat iya. itu kita nggak boleh, bukannya nggak boleh ya, artinya dibatasi. Kalau sebelum sholat kan biasanya kan wudhu dulu. Iya, Nah kalau di pesawat nggak bisa kita wudhu seperti di rumah. oke. Kita siram-siram air dari kaki mulai sampai ke kepala atau sebaliknya gitu kan. Karena kembali lagi di toilet pesawat itu tidak boleh kita buang-buang air sembarangan, apalagi sampai ke lantai. Oh, jadi air di pesawat itu hanya boleh di wastafel, Wastafelnya untuk cuci tangan aja. cuci tangan, dan di Untuk apa flush di urinoir atau apa ya, toiletnya itu ya. betul. Nggak boleh berceceran di lantai. Nggak boleh bercecer di lantai. Oh, Tadi saya katakan toilet di pesawat berbeda dengan di rumah, termasuk toilet di pesawat itu tidak ada lubang pembuangan seperti kalau di rumah. Oke, berarti Nah. dia akan menggenang ya. Bahkan keluar dari toilet akhirnya banjir kemana-mana. Nah ini bahayanya kalau sampai dia nanti banjir, kemudian masuk ke bagian-bagian elektronik, nanti bisa terjadi korslet. Oh, Di oke. pesawat. Jadi ini dari yang pengalaman Kapten Jaka lihat dan perhatikan ya, kira-kira walaupun nanti secara akidah mungkin Sobat Bang Alek harus berkonsultasi dengan petugas haji ya. Betul. Tapi kira-kira ini yang dari pengalaman Kapten Jaka, kira-kira wudhunya kayak apa? Nah, kalau nggak salah atau ini ya, wudhu itu kan bisa diganti dengan cara tayamum ya. Oke. Nah itu biasanya nanti awak pesawat akan memberikan pengumuman Oke. karena air di pesawat ini terbatas, maka bisa dilaksanakan dengan cara tayamum. Oke. Nanti Karena bayangkan Bang Alek, ya. kalau 400 jemaah kemudian dia mau wudhu, nanti Iya. begitu selesai wudhu yang orang ke 400, waktu sholatnya udah ganti lagi. Oh iya, betul juga, betul juga. Jadi Sobat Bang Alek nanti jangan lupa saat bimbingan haji ditanyakan Ditanyakan. kepada pembimbingnya, Ketua rombongannya. ketua rombongan. Betul. Nah, untuk menyikapi hal-hal semacam ini yang sudah disampaikan oleh Kapten Jaka, bagaimana nih? Betul. Nah, Jadi seharusnya juga penyelenggara umroh, ya, mungkin agensinya atau bagaimana, Ya. ini harusnya jeli nih masalah-masalah begini. ya, Memberikan himbauan kepada para jemaahnya, ya. nah untuk mengetahui hal-hal tersebut atau dikasih briefing dulu ke mereka, Ya. ya kan gitu Bang Alek ya. Benar. Gimana cara baca boarding pass, memperkenalkan bentuk toilet di pesawat itu bagaimana cara Ya. pengoperasiannya, Kelasnya sebelah mana? kelasnya sebelah, sehingga kadang-kadang kasihan mereka kalau misalnya ada juga bahkan ada yang nggak ngerti cara buka pintu keluar Bang Alek. Oh. Jadi begitu masuk ke toilet dia nggak bisa keluar, teriak-teriak gedor-gedor pintu. Iya, kasihan kan Nah, jadi itu juga terkunci. itu jadinya. Ah. Jadi dia udah terkunci di dalam toilet, nggak bisa keluar, akhirnya teriak-teriak. Kan itu stres ya. Stres, panik. Nah, oke. itu salah satu karena apa? Dia nggak ngerti cara buka tutup pintu. Baik, itu hal simpel ya, tapi Simpel. ternyata Ada yang lebih parah lagi. iya. Tadi dia nggak ngerti cara buka, ini nggak ngerti cara nutup. Jadi waktu dia di dalam toilet, dia nggak kunci. Oke. Tahu-tahu ada penumpang berikutnya mau masuk dan langsung buka. Iya. Dan ada orang di dalam, wah dua-duanya teriak. Iya, iya, baik. Nah, itu jadinya ya hal-hal yang begini yang mungkin kelihatan remeh, tapi ya bisa menimbulkan satu ketidaknyamanan lah Iya. terhadap sesama jemaah. Benar. Oke. Apalagi kira-kira tips dari Kapten Jaka terhadap nanti sahabat Bang Alek ini? Tips saya yang tidak kalah pentingnya Ah. yaitu tetap menggunakan sabuk pengaman. Betul. Jangan sampai kena turbulensi akhirnya menjadi terjadi satu kecelakaan. Oh, jadi Iya. turbulensi itu adalah suatu hal yang bisa saja terjadi kapanpun ya? Kapanpun, dimanapun, tanpa mengenal kasta atau pangkat atau tingkat sosial. Jadi turbulens bisa terjadi di mana saja. Untuk itu saya menyarankan selain tips kita tadi, tetap menggunakan sabuk pengaman supaya
kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Anda semua paling tidak mengurangi resikonya. Oke, jadi Gitu, Bang Alex. begitu take off dan selama kita Sampai landing. duduk sampai landing, Sampai landing, tetap kenakan sabuk pengaman. tetap gunakan. Kecuali kalau kita mau ke toilet ya. Betul ya, lepaskan. Ya. Jadi kita harus selalu gunakan karena menjaga sewaktu-waktu turbulensi ya, Betul. seperti yang terjadi di Baru-baru ini. Baik. Betul. Nah, ini ada yang Bang Alek mau tanya nih. Apa tuh? Misalnya kita lagi ke toilet nih, Ya, tahu-tahu terjadi yang disebut turbulensi itu. ya, Kita kan tidak pakai sabuk pengaman. betul. Nah, itu gimana kita tipsnya? Tipsnya. Jadi kalau kita sedang berada di dalam toilet, biasanya kalau sebelum ada turbulensi Iya. atau ada tanda-tanda turbulensi, Iya. itu kan pilotnya akan menyalakan sinyal sabuk pengaman. Oke. Begitu ada sinyal sabuk pengaman, segera selesaikan keperluan di toiletnya dan segera kembali ke tempat duduk. Jangan buang-buang waktu. Jangan lagi. buang waktu. Ini mungkin hanya sekedar karena sinyal sabuk pengaman itu bukan main-main. Iya. Ini serius gitu ya. Iya. Karena apapun itu, ini adalah untuk keselamatan. Jadi segala sesuatu untuk keselamatan itu nomor satu. Ya. Ya mungkin nanti misalnya buang air kecil, ya udah baru setengah, nanti kita lanjutin lagi. Iya. gitu kan? Yang penting keselamatan Dahulu dahulu. keselamatan dulu. Iya. Jadi cepat-cepat kita stop dulu, kita kembali ke tempat duduk, Pasang sabuk pengaman. pasang sabuk pengaman, duduk sampai nanti sudah aman, sabuk pengaman dimatikan. Oke, mungkin bisa kita lanjutin lagi tadi keperluan di kamar kecil tadi. Oke, baik. Gitu, Bang. Wah, itu sangat bermanfaat ya. Penting sekali itu. Jadi saat dalam kita menumpang pesawat, kita harus mengetahui tips-tips ini ya. Betul. Dan jangan lupa selalu pasang sabuk pengaman Pengaman. saat terbang. Nah, kira-kira ada lagi, Kapten Jaka? Oke, jadi saya rasa itu sudah hal-hal yang terbaik dan jangan lupa karena kita juga namanya naik pesawat ya Bang Alek Ya. ya. Kaki kita nggak kemana-mana nginjaknya cuman ke lantai pesawat. Iya, Jangan lupa tetap berdoa. berdoa. Minta pertolongan dan bimbingan Tuhan supaya kita sampai ke tujuan untuk beribadah, sehat, pulang lagi juga dengan aman. Baik, Gitu, Bang iya. Alek, Jadi kira-kira. saya ucapkan Sobat Bang Alek yang akan menjalankan ibadah haji, Atau mungkin juga traveling kemana-mana. Sama traveling juga. kemana-mana, Iya. semoga perjalanannya lancar Amin. dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dalam penerbangan. Baik, Pak Jaka, terima kasih Kapten Jaka Terima atas kasih. tips dan info-infonya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Jangan Dadah. lupa, keep flying, keep inspiring. Iya, keren banget. Oke, dadah.